Halo warga intelektual sekalian. Wah, 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 ini sih parah ya. Bayangkan 60 masjid ditutup paksa. Bukan ditutup dengan baik-baik, tapi ditutup paksa. Tidak hanya itu, orang-orang yang mendirikan masjid ini juga dihukum seberat-beratnya, guys. Wow, 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 luar biasa. Sudah masjidnya ditutup paksa, dan yang mendirikan masjid ini juga atau penjaga masjid ini juga dihukum seberat-beratnya, guys. Wow, wow. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Apa alasannya? Jadi ternyata di 60 masjid ini ada semacam penyebaran ideologi ekstremis. Sehingga masjid ini ditutup, guys. Ada 60 masjid yang ditutup, guys. Bayangkan ya, mereka mendirikan masjid di bawah terowongan, kemudian di bawah jembatan, dan sebagainya. Pokoknya di tempat-tempat tersembunyi. Sehingga masjid ini dibubarkan, ditutup paksa. Wow, gila banget. Itu yang pertama, guys ya. Kenapa masjid ini ditutup paksa itu? Karena menjalankan misi rahasia, yaitu menyebarkan paham ekstremisme. Itu alasannya kenapa masjid ini ditutup. Kemudian yang kedua itu, masjid ini ditutup karena apa? Karena mempengaruhi ideologi-ideologi terlarang. Jadi orang-orang yang ada di masjid itu sangat-sangat dipengaruhi oleh ideologi-ideologi terlarang. Sehingga apa? Sehingga ini mengganggu stabilitas daripada negara. Kemudian di dalam masjid ini diajarkan tentang yang namanya mengkikis nasionalisme. Jadi ada semacam ideologi baru atau nasionalisme baru. Seperti mendirikan negara dalam negara. Makanya masjid ini dibubarkan, guys. Ditutup paksa. Jadi selain itu ternyata masjid ini ditutup itu karena pemerintah di sana itu sudah mulai mewanti-wanti gitu ya, sudah mulai melihat pergerakan melalui intelijen ya, pergerakan ada semacam pergerakan di bawah tanah gitu, sehingga apa? Sehingga kecium oleh pemerintah, dan pada kesimpulannya masjid ini ditutup, guys, sekitar 60, gak tanggung-tanggung. Sementara warga yang ada di sana, terutama umat muslim, mohon maaf ya, nggak semua umat muslim ya. Saya juga tahu bahwa ada juga umat muslim yang baik ya, walaupun jumlahnya nggak banyak ya. Jadi umat muslim yang di sana itu mereka teriak-teriak, ini jolim, ini rasis, ini tidak boleh dibiarkan, ini menghina agama, ini anti-Islam dan sebagainya. Padahal pada faktanya pemerintah mencium atau intelijen daripada negara tersebut mencium adanya penyebaran ideologi ekstremisme. Jadi ini yang sangat berbahaya dalam beragama, guys. Kalau seseorang itu sudah mampu agama, ketika masjid ditutup, maka akan ada semacam playing victim. Oh, mereka anti agama. No, pemerintah yang ada di sana itu nggak anti agama. Mereka menertibkan masjid ini supaya apa? Supaya tidak terjadi penyebaran ekstremisme, ideologi yang aneh-aneh, yang bisa merusak negara. Itu sebenarnya tujuannya. Tujuannya itu untuk kebaikan. Cuman ya umat muslim yang ada di sana itu mengatakan, oh kalian tuh anti muslim ya, kalian anti Islam, kalian tuh menjolimi ya, kalian tuh anti dengan agama kami. No. Jadi jangan playing victim ya. Mohon maaf bagi teman-teman muslim ya, nggak semua muslim seperti itu ya. Tapi kalau saya perhatikan, kalau ada masalah seperti ini, mereka nggak bisa melihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Jadi seolah-olah nggak semuanya, tapi ya nggak semua umat muslim seperti itu ya. Ada juga yang baik ya. Seolah-olah ya mereka menutupi yang namanya kejahatan. Menyebarkan paham ekstremisme itu adalah termasuk kejahatan. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, oh kalian itu anti dengan agama kita, oh, kalian itu anti bla bla bla. No, jangan berpikir negatif dulu ya. Di Konoha ada banyak seperti itu, guys ya. Ada banyak umat beragama seperti itu di Konoha, playing victim duluan gitu ya, nggak melihat dari berbagai sudut pandang. Ya mereka berpikir negatif terus ya. Sementara pemerintah itu untuk menertibkan yang namanya paham-paham seperti ini, paham-paham yang aneh-aneh gitu ya. Paham-paham yang aneh-aneh kan sangat susah diberantas ya. Mereka sangat senyap ya. Mereka mencuci otak. Itu yang dihindari oleh pemerintah yang ada di negara tersebut ya. Nah, yang jadi pertanyaan, negara apa yang saya maksud? Di mana kejadiannya? Kenapa sampai 60 masjid yang dibubarkan di negara ini?
Apa alasannya? Apakah karena mereka benar-benar anti-Islam? Apakah karena mereka sudah mencium semacam udang di balik batu? Apakah ini bentuk daripada kejoliman terhadap umat muslim? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, negara yang saya masuk itu adalah negara Yunani atau Greece. Berita ini tidak viral di Konoha, saya juga nggak tahu kenapa ya. Tapi ini sangat viral di media sosial, bahkan di media-media seperti di India. Saya akan tampilkan datanya ya. Ini berdasarkan data ya, kalau misalnya mau bantah, bantah pakai data ya. Saya tidak ngarang-ngarang sendiri, saya akan tampilkan datanya. Kalau Anda mau bantah, bantah pakai data ya. Ini saya tidak ngarang-ngarang ya. Biasakan berdebat by data, jangan berdebat by opini, asumsi, emosi, ya, geruduk sana, geruduk sini, jangan seperti itu ya. Kita harus benar-benar bicara by data dan by fakta. Jadi di luar negeri ternyata kejadian ini sangat viral sekali guys. Dan bahkan banyak orang yang pro dan kontra. Umat muslim biasanya akan pro, dan umat Hindu dan umat lainnya kalau saya perhatikan itu kebanyakan mereka kontra. Jadi di India juga ini sangat viral sekali ya. Ini menurut data guys ya. Dan saya juga nggak tahu kenapa di Konoha berita ini nggak viral. Mungkin ya, dugaan saya, menurut keyakinan saya, berita ini nggak viral. Penutupan 60 masjid yang ada di Yunani ini nggak viral karena ada unsur penyebaran paham ekstremisme. Sehingga kalau berita ini diberitakan di Konoha, maka ini seperti senjata makan tuan. Itu menurut keyakinan saya, sehingga tidak diberitakan. Jadi berita-berita yang ada di Konoha itu kalau saya perhatikan itu biasanya berita yang menguntungkan mayoritas. Sekali lagi saya katakan, berita-berita yang ada di Konoha itu ya akan diberitakan kalau berita tersebut menguntungkan mayoritas. Kenapa berita tersebut harus menguntungkan mayoritas? Karena ada yang namanya engagement. Engagement itu artinya ya ada semacam perhatian yang sangat. Jadi kalau misalnya nih ada berita di Yunani ya penutupan masjid. Lalu kalau misalnya alasannya itu ada sekitar 60 masjid ditutup paksa di Yunani karena alasan penyebaran ekstremisme, ideologi yang aneh-aneh, ideologi kekerasan dan sebagainya. Maka ini seperti senjata makan tuan dan tidak akan ada yang mau baca. Tidak akan ada yang mau nonton, sepi ya, jangkrik yang ada suara jangkrik yang ada kalau berita seperti ini diberitakan di Konoha. Kenapa? Karena ini senjata makan tuan. Jadi guys, kita nggak boleh terlalu percaya dengan berita-berita nasional, karena berita-berita nasional itu mereka cari duit, cari view ya. Jadi mana berita yang menguntungkan bagi penonton, mereka akan mencari berita-berita seperti itu ya. Kebetulan di Konoha itu kan mayoritas muslim ya. Jadi mayoritas muslim itu nggak semuanya, tapi ya nggak semua seperti itu ya. Mayoritas muslim itu ya mereka akan membaca berita yang berita itu menguntungkan bagi mereka ya. Berita-berita apa sih yang paling disukai oleh warga Konoha itu? Berita kehancuran Israel, itu yang paling utama. View-nya pasti jutaan. Ya, kalau ada konten-konten YouTube yang bikin tentang kehancuran Israel, langsung tuh ya, meledak itu view-nya. Tapi kalau ada berita mengatakan bahwa di Yunani ada 60 masjid ditutup karena menyebarkan paham ekstremisme, maka nggak bakal ada yang nonton. Paling 3 biji atau 3 ekor ya yang nonton. Ya, itu kalau saya perhatikan ya. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini karena bias mayoritas? Jelas, ini namanya bias mayoritas. Jadi algoritma YouTube itu atau algoritma sosial media itu ya bekerja sesuai dengan kemauan otak manusia. Jadi kalau otak warga Konoha itu pengennya berita kehancuran Israel, maka algoritma akan menyarankan video seperti ini terus gitu. Jadi kita itu sebenarnya dikendalikan oleh algoritma. Konten kreator di Konoha itu rata-rata menyembah algoritma. Semua konten kreator di Konoha itu rata-rata menyembah algoritma tanpa terkecuali. Even Guru Gembul ya, Bosman Merdiku, Benix dan sebagainya yang punya subscriber jutaan. Itulah alasannya kenapa mereka menggunakan clickbait, menggunakan judul-judul yang bombastis gitu ya, yang menguntungkan bagi mayoritas. Supaya apa? Supaya tertarik gitu ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual nggak boleh tertipu muslihat dengan berita-berita yang disaring oleh warga Konoha ya, terutama media-media yang ada di Konoha. Jadi guys,
Pemerintahan Yunani ini dikecam guys di luar negeri. Karena apa? Karena penutupan 60 masjid secara paksa. Kenapa masjid ini ditutup? Apa alasannya? Karena ilegal, nggak ada izinnya. Tapi kan kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini kan kejoliman terhadap agama kita, oh agama kita dijolimi, oh ini anti-Islam, oh ini anti-Israel, oh ini Zionis, oh ini PKI dan sebagainya. No, jangan berburuk sangka dulu ya. Tujuan daripada Yunani itu untuk menertibkan, ya menertibkan umat yang ada di Yunani. Mereka tuh netral, mereka tuh cenderung sekuler ya. Artinya mereka netral ke semua agama gitu. Agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Mereka netral ya. Nggak ada pengecualian, nggak ada privilege ya. Misalnya kalau misalnya umat muslim itu mendesak dikasih privilege, no. Beda kalau di Konoha. Di Konoha kan ya rata-rata pembangunan masjid itu, IMB-nya itu kalau saya perhatikan terutama di Jawa Tengah, ya ini menurut data ya, kurang lebih 70-80% nggak punya IMB. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena suka-suka gue ya kan. Jadi di Konoha itu orang bangun rumah ibadah itu terutama mayoritasnya suka-suka gue. Gue kan mayoritas. Emang lo mau ngapain? Emang lu mau berontak gitu? Enggak kan? Nggak usah ngumpulin KTP langsung bangun rumah ibadah gitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda guys ya. Kalau saya ngomong seperti ini pasti nanti saya akan dikata-katain oten ya. Kamu anti-anti Amerika, kamu Zionis. No, jangan berpikir negatif dulu ya. Saya tuh netral ke semua agama. Kalau benar ya benar gitu, kalau salah salah gitu ya. Wong ditutup karena ilegal kok, nggak ada izinnya. Ya bedakan dong ya Konoha dengan Yunani. Kemudian kalau ada kejadian seperti ini misalnya nih ya penutupan masjid ilegal yang ada di luar negeri, warga Konoha itu biasanya akan melampiaskan terhadap minoritas, terutama agama Kristen. Makanya saya tuh kadang kasihan ya ngelihat teman-teman Kristen ya, kasihan banget, seperti disiksa kalau saya perhatikan ya. Di Konoha itu seperti disiksa ya, untuk mendirikan rumah ibadah juga, aduh ya lebih mudah mendirikan diskotik daripada rumah ibadah, lebih mudah mendirikan klub malam daripada rumah ibadah, lebih mudah mendirikan tempat dugem daripada rumah ibadah. Buktinya itu di Cilegon ya. Cilegon tuh banyak banget diskotik di pinggir jalan itu ya. Ya bukan berarti saya sering ke diskotik ya. Saya juga bukan orang suci. Saya juga pernah kok waktu muda ya ke diskotik ya. Tapi bukan aneh-aneh gitu ya. Cuman penasaran doang gitu ya. Pas lewat Anyer gitu ya. Jadi di jalan Anyer itu ada banyak diskotik guys. Ya ada banyak banget ya. Tapi pembangunan gereja di Cilegon itu dilarang, nggak boleh. Saya juga heran ya, kenapa orang Cilegon itu lebih cinta ke diskotik daripada gereja. Alasannya sih cukup membagongkan ya. Alasannya itu karena katanya kota santri gitu. Padahal kan umat Kristen yang ada di Cilegon itu ya, orang-orang Kristen yang ada di Cilegon itu bukan imigran guys, bukan imigran. Ya jadi umat Kristen yang ada di Cilegon itu diperlakukan seperti imigran kalau saya perhatikan. Kasihan banget sebenarnya. Sangat-sangat memprihatinkan ya. Diperlakukan tidak adil gitu ya, diperlakukan seperti bukan satu negara gitu ya. Padahal kan kita kan satu negara ya. Beda kalau misalnya nih ya Yunani. Yunani itu kan negara lain, bukan negara kita ya. Tapi ya warga Konoha itu yang tululnya tidak ketulungan ya, yang bodohnya nggak ketulungan, mereka biasanya akan mengatakan, tuh lihat tuh di Yunani ada 60 masjid nggak dikasih izin, nggak bisa dibangun ya. Ya kita juga harus melakukan hal yang sama dong di Konoha gitu. Padahal mereka nggak bisa membedakan orang Yunani itu, umat Muslim yang ada di Yunani itu imigran guys. Woi, imigran, bukan penduduk lokal di sana, imigran numpang di sana. Ya kalau umat Kristen imigran misalnya nih ya, umat Kristen itu bukan satu negara dengan Konoha, beda negara misalnya, enggak jadi masalah. Apa masalahnya? Ya namanya imigran ya kan, ya harus siap terima dong ya. Ya jadi imigran yang paling enak sedunia itu menurut saya itu imigran Yaman. Ya ketika mereka datang ke Konoha, mereka disembah-sembah, dipuji-puji ya. Kalau udah punya gelar habaib, aduh, udah seperti raja ya kalau saya perhatikan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa justru imigran Yaman yang bukan satu negara dengan kita sembah-sembah, sementara ya saudara-saudara kita Kristen, ya Buddha, Hindu dan lain sebagainya
Ya biasanya kita selalu mempersulit ya, kita menganggap bahwa mereka itu rendah. Kita menganggap bahwa mereka itu tidak punya hak yang sama dengan kita. Jadi ini sangat-sangat keterlaluan kalau saya perhatikannya. Sangat-sangat keterlaluan. Warga Konoha itu tidak bisa membedakan mana imigran, mana satu negara. Jadi kalau ini terus dibiarkan, maka ya bisa aja Konoha akan hancur, akan pisah. Kalau saya ngomong seperti ini pasti nanti mendadak banyak orang yang ngomong nanti tentang kebangsaan. Oh, kamu ya, oh, tujuannya itu untuk memecah belah bangsa. No, saya tidak memecah belah bangsa. Ya, kenapa kalau saya ngomong seperti ini tiba-tiba ya ngomongin kebangsaan gitu? Ya warga Konoha kan gitu ya. Kalau saya ngomong seperti ini ya nanti suatu saat Konoha itu bisa hancur kalau pembangunan rumah ibadah itu dipersulit. Ya kan? Biasanya akan saya dikata-katain, oh kamu memecah belah bangsa. No, bukan. Ya ini ada korelasinya, ada hubungannya. Agama itu kan sensitif. Kenapa harus dilarang-larang mendirikan rumah ibadah? Wong di Jawa Tengah juga sekitar 80% nggak ada IMB kok. Nggak ada izin membangun rumah ibadah kok. Ya, nggak ada. Lalu kenapa ada semacam privilege bagi mayoritas? Ya kalau ada terus privilege bagi mayoritas di Konoha, ya kan bubar ya. Jangan salahin saya, bukan saya nyuruh ya, jangan salahin saya. Buktinya Timor Leste itu ada tuh umat muslim yang ada di sana, tapi nggak pernah tuh dipersulit bangun rumah ibadah, bangun masjid, nggak pernah harus minta tanda tangan. Jadi kita itu melebihi ini guys ya, umat Kristen yang ada di Konoha itu kalau saya perhatikan ya double imigran gitu ya, melebihi imigran. Ya, bahkan mereka lebih menyembah imigran Yaman daripada umat Kristen yang ada di Konoha. Jadi kalau misalnya ada umat Kristen yang suka ngebully di media sosial itu cuman curahan hati mereka gitu. Saya nggak pernah melihat umat Kristen, bukan berarti saya berbeda sama Kristen ya, saya tidak pernah melihat umat Kristen menggeruduk gitu ya, menggeruduk masjid gitu, nggak pernah tuh menggeruduk ya. Seperti di misalnya nih ya di Papua, di mana di jarang-jarang kalau saya perhatikan ya. Kalaupun ada mungkin 1 dari 1 juta ya. Seperti di Tanah Batak misalnya. Ada di sana masjid tapi nggak pernah tuh digeruduk. Mereka santai-santai aja, aman-aman aja mereka beribadah. Si umat muslim yang ada di Konoha itu ya itulah yang sebenarnya yang paling victim kalau saya perhatikan ya. Yang menggeruduk itu ya kalian yang menggeruduk, bukan umat Kristen. Saya nggak pernah melihat umat Kristen menggeruduk. Mana coba? Mana kasih datanya? Ya, jadi umat Muslim yang ada di Konoha itu banyak yang berprinsip bahwa kalau Kristen mayoritas di Konoha maka umat Muslim akan dikucilkan gitu ya, akan dipersulit. No, itu Timor Leste, lihat coba. Timor Leste buktinya ya. Jadi prinsip-prinsip semacam ini yang bikin negara kita nggak maju. Makanya kalian itu dibully di media sosial karena apa? Karena ulah kalian gitu ya. Masa mendirikan rumah ibadah harus minta tanda tangan? Bayangkan deh ya, mendirikan gereja di Cilegon nggak bisa, padahal diskotik banyak di sana ya. Kalau mendirikan gereja itu harus minta tanda tangan. Yang jelas ditolak lah. Iya kan? Siapa juga yang mau memberikan tanda tangan? Wong mereka sudah benci dari sononya ke Kristen. Dari awal juga, dari kecil juga sudah diajarkan kebencian. Gimana mau kasih tanda tangan coba? Yang benar aja. Ya kan? Jadi ini sengaja sebenarnya, SKB 2 Menteri ini sengaja untuk apa? Untuk mempersempit ruang gerak umat Kristen itu sendiri ya, tanpa kita sadari ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti saya akan dikata-katain PKI. No, saya ngomong apa adanya, faktanya seperti itu, datanya seperti itu. Ya, kenapa ya sering mengungkapkan di sosial media ya keresahan seperti ini ya, karena di dunia nyata mereka nggak berani gitu. Karena apa? Karena digeruduk ya, persekusi ya dari media sosial gitu ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Apakah umat Kristen yang ada di Konoha itu diperlakukan seperti imigran? Menurut saya itu lebih dari imigran ya, perlakuan daripada saudara-saudara kita Kristen yang ada di Konoha itu ya. Kita lebih menyembah orang-orang Arab gitu, menyembah imigran ya. Hanya karena apa? Hanya karena agama, apalagi yang mempengaruhi agama, hanya karena mabuk agama, karena kita dipengaruhi oleh agama-agama impor gitu. Ya kan? Di Konoha itu kan agama impor kan yang menguasai kan. Kita memusyrikkan agama lokal gitu. Kita lebih menyembah agama impor. Hanya
pengaruh daripada agama impor, kita menyesatkan saudara kita yang beragama Kristen, agama Hindu, kita menyesatkan. Itu namanya keterlaluan. Sungguh terlalu itu namanya, guys, ya. Oke, guys, ya. Walaupun saya seperti berteriak di tengah hutan, saya harus mengatakan, ya, walaupun yang nonton video ini nggak peduli, ya, saya harus mengatakan bahwa saudara-saudara kita Kristen, Katolik, ya, Protestan, Hindu, ya, Buddha dan lain sebagainya, mereka itu bukan imigran, guys. Kalau ada yang beragama Buddha gitu, ya, misalnya teman-teman Muslim, ya, misalnya dari kecil, ya, nggak semuanya tapi, ya, dari kecil didoktrin untuk membenci kafir, membenci segala macam, membenci yang beda agama dan sebagainya. Itu akan bikin kita semakin cepat tercerai berai, ya. Itu yang bikin perpecahan. Jadi kalau Anda menuduh saya itu memprovokasi perpecahan, no, Anda sendiri yang bikin perpecahan. Kalau Anda mempersulit pembangunan rumah ibadah, ya gimana nggak pisah coba? Gimana nggak saling membenci coba? Iya kan? Ya nggak sih? Jadi yang mulai ya kalian sendiri gitu ya. Jangan memfitnah gitu ya. Ya, memfitnah bahwa agama Kristen itu agama penjajah gitu ya. Saya sering mendengarkan kalimat seperti saya sudah bosan sebenarnya. Ya, padahal Ottoman kan punya jajahan, ya kan? Sesama penjabat ya jangan gitu dong ya, jangan saling si paling terjolimi gitu ya. Ottoman punya jajahan, Turki Utsmani punya jajahan. Itu kan negara Muslim. Jadi menurut saya ini udah basi ya. Kalimat-kalimat seperti ini udah basi banget ya. Oke ya guys ya, sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Ya, saya tidak ada niat jahat untuk menjahati umat tertentu di sini ya, atau agama tertentu ya. Nggak ada mens rea di sini ya. Tujuan saya itu supaya kita itu melihat realita yang sebenarnya gitu. Supaya tidak ada salah kaprah gitu. Jangan berpikir bahwa ya saudara-saudara kita Kristen itu imigran. Jangan berpikir seperti itu, guys. Nggak boleh seperti itu ya. Itu namanya rasis ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.